Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Nenek 80 tahun ini buka warung mie dan laris manis. Dilarang masuk dapur, pembeli ngeyel. Ternyata pernah kalian melihat resto yang menjual makanan siap saji ramai dikunjungi pembeli? Lantas kerap merasa penasaran bagaimana si owner membuat resep rahasianya. Apakah ada resep khusus atau cara membuatnya? Dilansir dari cerpen.co.id, ada seorang nenek 80 tahun yang diketahui berasal dari bermarga Zhao. Dia membuka sebuah warung mie baru. Warungnya ini laku keras, rasa makanannya pun sangat enak dan membuat ketagihan. Tapi tahukah kamu kalau mau makan mie buatan nenek Zhao ini ternyata membutuhkan perjuangan? Satu harinya nenek Zhao hanya menjual 100 mangkok mie, tidak lebih 1 mangkok pun. Banyak orang yang kemudian berkomentar, nenek ini sungguh mengesalkan. Sengaja menyusahkan konsumen yang ingin membeli mie. Percuma rasanya enak, kita tidak usah kesini lagi ya. Tapi setiap harinya tetap saja banyak orang yang mengantri dari pagi untuk bisa menikmati mie buatan nenek Zhao. Nenek Zhao yang melihat antrean itu merasa sangat senang. Saya tahu banyak orang ketagihan. Suatu kali ada seorang konsumen yang membeli 1 mangkok mie dan kemudian diam-diam menyelinap menuju dapurnya. Nenek Zhao yang melihat hal itu langsung mencegatnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak baca bahwa dilarang masuk ke dapur?" Konsumen itu menjawab, "Aku cuma mau tambah 1 mangkok mie." Memangnya apa yang disembunyikan di dapur sampai-sampai semua orang tidak boleh melihat ke dalam? Nenek Zhao berkata lagi, "Kamu bicara sembarangan. Restoran mana yang memperbolehkan konsumennya dengan mudah untuk masuk ke dapur? Apalagi di sini, bagaimana kalau kamu mencuri resep rahasianya?" Semakin nenek Zhao berusaha mencegah orang masuk ke dapurnya, orang-orang malah semakin penasaran. Ada yang bilang pernah mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalamnya dan lain-lain. Mereka kemudian membulatkan tekad untuk meluruskan semua kabar yang beredar ini dan ingin memaksa untuk melihat apa isi dapur nenek Zhao sebenarnya. Mereka lalu mendatangi warung mie nenek Zhao. Kami semua penasaran dengan isi dapur nenek. Pokoknya hari ini kami harus masuk dan melihatnya. Selesai mereka mengatakan kalimat itu, tiba-tiba dari dapur terdengar suara seorang wanita yang menangis. Nenek Zhao bergumam, mengapa dia harus menangis sekarang? Dengan enggan nenek Zhao membuka pintu dapur. Seketika orang-orang itu melihat seorang wanita yang sedang membuat adonan mie sambil menangis dan menyanyikan lagu yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar, "Mana bisa memperkerjakan orang gila di dapur?" Nenek Zhao menjawab, "Dia berasal dari desa yang sama denganku. Tahun lalu suaminya meninggal dan dia sangat terpukul karenanya. Tapi mie buatannya sangat enak, karena itulah aku membuka warung mie ini. 100 mangkok mie yang dijual per hari itu semuanya dibuat dalam pengawasanku dan aku jamin semuanya aman." Nenek Zhao menambahkan, semua mie yang dijual itu adalah mie yang dibuat saat dia masih belum mulai menangis, jadi benar-benar aman. Resep mie ini adalah dia dan suaminya yang menemukan, sehingga ketika membuat mie ini, dia bisa tiba-tiba teringat suaminya yang sudah meninggal dan dia akan langsung menangis. Karena itu, aku membatasi hanya menjual 100 mangkok saja per hari. Mie yang kena air mata ini tidak akan dijual kepada kalian. Lihat saja, semuanya aku buang di sini. Nenek Zhao kemudian menunjukkan sebuah tempat sampah besar yang berisi banyak adonan mie.
Apakah kalian tahu bahwa hidupnya berkekurangan? Dia masih harus membesarkan seorang anak. Sehingga memohon kepadaku agar membuka sebuah warung mie dan aku pun setuju. Sekarang nasib warung ini aku serahkan pada kalian semua. Apakah masih akan buka atau malah tutup? Sebenarnya Nenek Zhou bahkan tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari warung mie ini. Orang-orang itu berkata, "Mie hari ini kami memang tidak mau makan. Tapi besok dan seterusnya kami masih akan datang ke sini untuk makan." Begitulah warung mie itu tetap buka dan ketika anak wanita itu tumbuh besar, Nenek Zhou dan wanita itu menutup warung mie. Sebelum pergi dari sana, anak wanita itu membungkuk pada orang-orang dan berkata, "Terima kasih." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.